meninggalkan kesan satu sifat Refli Harun dan kawan-kawan ini kekanak-kanakan. Benar nggak Anda bikin opini seolah-olah kita yang bertahan di situ itu? Yang bikin opini siapa? Saya Anda lihat mengatakan. media dan saya mau mengatakan kawan-kawan pengacara Roy Surya, maaf, saya jujur mengatakan mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi. Mau berantem. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu main salah. kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kan. oke. Allahu baik, baik. Akbar. Baik. Ya, saya jelaskan nih biar Undang Anda. saya di sini. Kok aneh sekali Anda ini. Gak usah bentak saya. Iya, Anda mentak saya juga. Tahan dulu. Kita bicara digoreng. Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Anda mau marah sama saya, ya? Ya, ayo kita sama-sama. Sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya. Tidak Jadi ada Anda maaf. nggak peduli. Memang itu pertimbangan kesepakatan dua pihak. Antara saya kan di dalam. Dan kita diundang itu personal-personal. Oke. Bukan satu kelompok yang ada ketuanya nggak ada. Dan saya yang melakukan dorongan proses dialog itu. Karena itu di tempat saya, di kantor saya. Oke. Kesepakatan itu memang diputuskan bersama antara Roy, Iva, dan pihak tim reformasi Polri. Secara etika memang tidak bisa tersangka dihadirkan dialog. Mereka punya pertimbangan lain, sama dengan Anda tuan rumah kan. Faisal kalau mau datang di sini batasan bicara cuma setengah jam, saya harus ikut dong. Kesepakatan itu dua pihak kan. Bahkan tim reformasi Polri memberi ruang. Boleh Anda ikut di forum ini tapi bisa duduk di belakang saja. Nah tetapi forum itu kemudian diprovokasi oleh Refli Harun secara sepihak. Oke. Yang menganggap dia sebagai ketua di sana. Siapa ngangkat dia ketua? Nggak ada. Oke. Semua berkedudukan sama. Oke. Kemudian Refli Harun itu all out tanpa perundingan dengan kawan-kawan. Meninggalkan kesan satu sifat Refli Harun dan kawan-kawan ini kekanak-kanakan. Saya undang Anda ke satu tempat. Kemudian sampai ke sana saya bubarkan acara itu. Apa etika saya? Itu tidak bijaksana dan dewasa. Kemudian setelah keluar, mendistorsi informasi. Saya agak kesal. Bagaimana kita mau memperjuangkan kebenaran sebuah ijazah yang kita anggap palsu, kalau cara-cara kita dengan kemunafikan, dengan kebohongan, saya nggak suka. Oke. Baik. Dan saya nanti kalau pada persoalan ini perlu diungkap, saya minta video kok. Bisa saya minta CCTV. Jangan di dalam ruangan kelihatan kekanak-kanakan, tapi keluar dari ruangan jadi hero. Saya nggak mau. Oke. Mestinya mereka bertahan, ataupun mereka keluar, mereka juga menghargai kami di dalam. Baik. Karena kehadiran itu kesetaraan, egaliter. Baik, Bang Kedua, Faisal. Bang Faisal Saya tahan. garis bawahi dulu. Tidak ada satu pernyataan pun memediasi antara pengacara Jokowi, Roy Surya dengan Jokowi, nggak ada. Oke. Ini ketinggian, ini terlalu GR. Yang kami bicara itu melanjutkan proses mediasi untuk menggugurkan status tersangka mereka di Polda. Baik. Bang Karena Faisal. salah tangkap ini. Baik. Bang Faisal tahan dulu ya, kita harus. Di forum ini adalah awalnya adalah membicarakan kasus mereka. Kalaupun ada tema, Oke. ya. Oke. Bukan. Ya saya punya CCTV di kantor kok. Iya, kan ketika kita mau menghubungi itu kan hubungin udahlah, kita nggak usah itu, kita ngomong aja tentang ke Komisi Reformasi Kepolisian kan. Kan Itu kan. difokuskan pada 3 orang itu. Oh, Baca lagi tadi Anda punya undangan itu. Setiap yang diundang itu bicara siapa? oh iya, memang benar, memang tidak fokus. Nah, ini salah. Kalau ada yang bilang bahwa fokusnya Kan 3 orang, ngeles, nanti ada CCTV saya, bro, kantor saya, bro, bisa merunut pembicaraan gini, itu bermasalah. Sal. Ya, siapa yang bilang difokuskan 3 orang? Saya kan sudah tunjukkan tadi kan, semua orang bicara, oke, right? Nah, lalu kemudian ketika
ternyata Kata RRT difokuskan itu ditarik dulu, tidak difokuskan. Itu kan ragam pendapat masing-masing. Oke, tunggu ya Bang Faisal. Tidak ada persetujuan untuk mengangkat Anda ketua. Bang Faisal sebentar ya, kita dengarkan dulu dari Bang Refli ya. Jadi, Karena ini begini Mbak. nah gini, saya selesaikan dulu. Nanti saya akan selesaikan dulu Masa faktanya. begini yang kemudian menyasar opini kita tuh nggak bagus. Udah. Ya. Sal, sini Sal. Saya selesaikan Gaya faktanya ya. bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, Ngomong tahan apa? dulu, tahan dulu. Faisal. Anda Tahan dulu. jangan Bang pintar Faisal, pintur manfaatkan. tadi saya sudah kita. ingatkan ketika kita Manfaatkan jeda. apa, Sal? Oke, Saya Bang Refli. manfaatkan apa? Anda tuh sadar heran. nggak Anda bikin opini seolah-olah kita yang bertahan di situ itu? Yang bikin opini siapa? Saya Anda lihat mengatakan. media. Loh, media yang mengutipnya Anda tidak apa, fair. Sal? Kok Baik, nggak Bang fair Refli, gimana? Bang Faisal Saya saya ingatkan sekali mengatakan. lagi Anda pembicaraan kalau ini adalah- RR Anda Oke, buka dulu dari baik, awal. Baik, Iya. pemirsa kita jeda sejenak. Kalau RRT Indonesia kita tidak akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah diundang, bersama kami. Itu nggak boleh jualan untuk diri. Apa dengan isu ijazah palsu? Karena memang ada pembelahan. Suka tidak suka, benci atau mendukung. Ya kan? Jadi kita sangat hati-hati untuk memilih diksi, narasi yang tidak menambah bias. Misalnya ketika, karena Pak Refli kan nggak hadir, alangkah baiknya kalau saat itu hadir akan lain. Baru semua menangkap mediasi itu hanya dalam pengertian yang sederhana dan prosesnya udah jalan. Misal kemarin mereka tidak ditahan di Polda, itu proses mediasi. Saya punya bukti. Siapa bilang nggak ada mediasi? Itu bukan penegakan hukum murni. Iya, memang diatur pun Karena dalam ada KUHP. proses mediasi, ada hikmat kebijaksanaan baik di pihak Polri maupun pihak pengacara. Jadi ada satu injeksi kultur dalam satu faktor psikologi yang membuat pertimbangan itu menjadi lebih matang. Saya kemudian melihat kalau penahanan itu tidak dilakukan, boleh dong mengevaluasi status tersangka. Artinya mediasi pihak tersangka dengan pihak Polda. Ini dipelintir. Dibilang mau damai sama Jokowi, sama teman-temannya Refli yang ngaku pengacara profesional hebat. Gagal bahasa. Ini Aduh, menarik saya juga. perbaiki nanti ya. Tahan dulu Bang Refli ya, abis ini ya. Saya luruskan ini dulu. Ya. Jadi ini kan saya yang lempar ini. Anda memperbincangkan sesuatu, Anda Ya, hadir nggak? Niat saya itu. ya, oke. Oke. Jadi ini melanjutkan proses mediasi pasca Roy Surya, Tifa tidak ditahan. Tidak dalam rangka mediasi dengan Jokowi. Oke. Tidak masuk ke ranah hukum. Oke. Saya tidak masuk di situ. Pertama, bukan pengacara. Bukan siapa-siapa. Saya sebagai orang yang mengkritisi saja. Ikut mencoba menawarkan analisa pidana atau jalan hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Di atas seluruh tafsir hukum itu ada namanya political will. Apalagi kasus itu sudah menyentuh aktor-aktor besar di lingkar kekuasaan. Melibatkan nama Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Melibatkan Insinyur Joko Widodo. Sebagai Presiden ke-7. Ini kita dari luar melihat tanpa mengintervensi para kerja pengacara. Oke. Jadi boleh dong publik saya berbicara di luar perundingan hukum itu. Tetapi karena kawan-kawan ini memframing sebagai pejuang keadilan yang hanya pada kasus ijazah palsu, kemudian siapapun yang tidak mendukung dianggap mengkhianati. Ini sangat munafik. Acara kemarin itu tidak hanya bicara Roy, ada 1.000 orang yang ditersangkakan yang memiliki hak yang sama di dalam jebakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Oke. Itu kan salah satu adalah Laras, siapa yang kemarin itu ponakan dari salah Mary. satu sahabat saya. Mary. Jadi ada 1.000 orang yang bermasalah terhadap ketidakadilan di Republik ini. Sekarang di penjara. Kenapa 3 orang ini dalam satu kasus mendominasi semua dan merasa kastanya mau didamaikan dengan Jokowi? Ucapan saya itu nggak ada soal Jokowi. Kalau tanya saya soal Jokowi, saya menunggu keputusan hukum. Saya nggak boleh main yakin atau percaya.
Makanya 4 bulan ini saya diam. Ini bilang palsu, ini bilang asli. Boleh dong saya diam. Oke. Tapi saya mau Iva, Roy Surya, jangan dijerat karena motivasi politik. Jangan karena ada gangguan sistem hukum yang salah kemudian ini masuk perangkap. Mereka sahabat saya. Pengacara yang baik itu bisa bertarung di jalur pengadilan, dia juga Oke. melakukan jalur belakang untuk dalam rangka meyakinkan kalau kasus-kasus itu ada community, ada faktor-faktor sosial. Banyak kita lakukan di zaman Pak Timur Pradopo. Oke. Ada peristiwa ribut antar mahasiswa, kita datang, Bang jangan. Karena nanti gejolaknya gini. Betul. Tapi kalau tukang goreng, cari subscribe, cari view, cari terkenal di MK, cari tukang demo, memang goreng. Akibatnya saya bingung. Ini kasus daging 1 kilo, wah narasinya 1 ton. Oke. Dan cocologi. Menurut saya, Bung Andi, Bung Refli, hentikan narasi yang tidak ada urusan dengan fakta dan bukti. Kamu sudah bikin fakta, kamu sudah bikin bukti. Masuk ke pengadilan. Dan kamu sudah mengatakan menolak mediasi. Secara terbuka, kami menolak mediasi. Konsisten. Oke. Konsisten. Ya. Tidak boleh mundur. Tuh. Kamu masuk ke sana dan menghargai semua proses hukum. Tidak boleh berdebat di emperan kantor polisi. Maki-maki orang. Mempelintir bahasa teman. Menyikuk teman demi popularitas. Oke. Itu tidak adil. Baik. Seolah-olah Anda ini baru berjuang. Kasus Maluku itu di mana kalian? Ayo dong, gantian. Bunuh-bunuhan. Bisa akur. Bisa damai. Dan saya mau mengatakan kawan-kawan pengacara Roy Surya, maaf saya jujur mengatakan mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi. Saya mau buka di awal tadi kan. Ini mediasi antara Garuda TV memediasi Refli sama Andi. Mediasi dialog di luar hukum, di luar pengadilan. Ini banyak disinformasi, saya Iya kan? kasih kesempatan. Dan Bang Refli ya. kasih Tiap Saya- hari saya itu- bertukar untuk Bang Refli loh. Tiap hari itu di Kompas, Iya. panggil itu Hasanuddin, panggil itu kubu Jokowi. Dimediasi oleh Kompas. Bagaimana disebut pakar hukum, pengacara hebat, tidak punya bahasa Indonesia yang baik. Oke. Bahasanya tinggi-tinggi. Ini mediasi, Pak. Dimediasi sama Pan ini. Kubu Jokowi, kubu Roy Surya. Dimediasi untuk dialog. Mediasi itu udah jalan. Oke. Sebelum saya berbicara mediasi dalam konteks sosial politik. Ada tanggung jawab negara. Ada tanggung jawab melihat masa depan. Tapi kalau datang dengan semangat ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan dengan semangat Pancasila. Sila keempat itu jelas, hikmat kebijaksanaan. Dalam pemusyawaratan. Masuk ke musyawarah untuk mencari mufakat. Mau contoh? Papua konflik damai, Aceh konflik damai. Baik. Ini dengan DOM konflik damai. Bukan berarti saya mengarahkan Refli sama Andi damai. Saya nggak punya kapasitas. Apalagi Aduh, ini mendamaikan. misinformasinya banyak banget. Iya, nanti di Sebentar. segmen berikut Iya. Bang Udah Refli lama sekali kami saya berikan ngomong. kesempatan Bang Refli di segmen Kamu berikut ya. terlalu jauh melihat Mendamaikan saya. pengacara, Betul. urusan yang menurut saya, maaf, Yang pengacara. sederhana. Ini kayaknya salah satu sumber Dengan Jokowi, masalahnya ya. mungkin Sama sekali headline tidak malam ada. ini ya. Jadi forum ini saya klarifikasi, posisi saya sebagai warga negara di ruang non-hukum. Ya, dan kamu salah melihat saya. Nah, tapi kalau Refli Harun dan kawan-kawan, kemudian ada manuver di tim reformasi Polri, itu ada perdebatan soal etika di sana. Kenapa? Mereka tidak diusir. Mereka tuh berunding dengan tim di dalam. Apakah masih mau duduk Oh, atau keluar tunggu? ya. Dan saya tuh dialog sama Bang Refli. Mohon sedikit 1 menit kita putuskan. Tapi ini komunitas sumbu pendek. Semua mau berantem. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Ya, Anda harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya waktu yang mengatakan sama.
Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi. Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. main kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kan. oke, Allahu baik, baik. Akbar. Baik. Ya, saya jelaskan nih biar Kamu biar undang Anda. saya di Kita situ, sesaat ada ya, pejabat Bang Faisal, negara, Bang kita Refli. mau bersedia Baik. untuk menyelesaikan Pemirsa Indonesia masalah, kita Anda segera buat kembali sesaat lagi, manuver. tetaplah bersama kami. Ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu? Yang ketiga, Anda memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang tiga. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Jangan Sal. dipelintir. Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan, saya silakan, nggak mau bicara Sal. sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Saya punya Silakan. bukti-bukti Silakan. saya. Silakan Itu pamit, hak Sal. Anda, Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Bukan Kita nih saya mau adil nggak minta bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, kawan-kawan. itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau Akibat jelaskan. perbuatan Bang Refli itu Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau undangan dengar. ini. Baik. Saya Bang mau Faisal sebentar jelaskan. ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini, Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda mentak saya juga. Tahan dulu. Baik. Oke, tahan. Oke, Bang Refli silakan. Oke. Ya, jadi kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Anda tegurlah. Loh, Kalau saya ada sebentar dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita dalam persiapan menegur, tapi yang berhak menegur kan dia, bukan saya, kan saya bukan lawyernya. Nah, dia bicara tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua gini. Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang mengenai bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk, kalau Anda mau marah sama saya, ya, ayo kita sama-sama. Sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya. Tidak ada maaf. Enggak peduli saya Anda mau apa enggak. Anda sekarang. Enggak. Saya minta sedikit saja. Oke. Saya minta di forum ini. Ya. Saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Kan Anda keluarkan solidaritas. Iya. Berarti saya ditinggalin di forum itu bagaimana? Oke. Bukan solidaritas. Bu, ya. Itu bahasa itu berbahaya. Ya, itu kan pilihan. Berarti Anda punya pilihan. Iya. Anda menyampaikan. Iya. Memang kita Iya. diundang untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Kan ada 1.000 orang. Udah, iya. Dijadikan tersangka. Iya. Kita perjuangkan mereka juga. Iya. Saya jangan one-on-one dengan Anda. Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong. Tapi Panjang begitu. itu. Oke. Ya, aja Bang Faisal. Monggo. Apalagi mau ini. Nah, karena itu saya bilang Mau lihat? nggak bisa, Lihat. tidak bisa Faisal, begitu. tar dulu. Nggak apa-apa kalau Faisal pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Monggo, Bang Jangan Refli. Saya tidak akan bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya.
Enggak, kan Saya mengganggu pulang omongan dan- saya. dan- Saya dan- dan- setiap saya mau ngomong, Gaya Anda potong gitu loh. Saya diam. bahasa-bahasa Oke, yang diam ya. Oke. digunakan ya. Nah, Oke, Bang Refli. Silakan. Karena itu saya mengatakan kita itu harus membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah seorang lawyer. Kalau seorang aktivis Anda mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Masa kita harus buka di media? Ya, kalau Anda mau melawan Jokowi, silahkan. Tetapi kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Nanti segmen Selesai. berikut ya. Segmen Ya berikut kan? untuk Bang Jadi Adi. dia Juga ada kesalahan. Aja mediasi, Oke. supaya tahan aja. Baik. Ini tampaknya juga menjadi salah satu sumber perdebatan malam hari ini, atribusi dan bukan atribusi, maksudnya headline yang kita gunakan malam hari ini ya, pemirsa. Ya, ini jadi menarik saya di pertemuan ini saya mendapatkan berita baru ya juga. Bahwasanya mereka sebetulnya mau ditahan ya, tapi ada suatu proses mediasi. Ya, mungkin dari jaminannya ada Bang Refli ya mungkin ya. Ya kita tidak melepaskan juga ada Bang Faisal di sini juga gitu. Yang selalu nggak ikut ya, mohon maaf. Jadi mungkin itu ya jaminannya gitu. Oh, saya baru tahu ini infokan itu. Dan satu juga yang menarik gitu loh. Tadi Bang Faisal cerita sama saya harus dibuka semua itu rekeningnya para tersangka itu biar fair semua gitu. Bisa lihat juga kita. Ya menarik juga menurut saya nih. Kita bisa tahu juga nih ada bohir-bohir siapa di belakang ini kan. Misalnya Di seperti itu. persidangan kan biasanya bisa. Semua kubu ya boleh lah. Nah, itu kalau semua kubu boleh. Jadi kita bisa melihat bahwasannya ya ini kan sudah masuk tersangka dan juga sudah ada wajib lapor ya setiap hari Kamis, kemudian juga dicekal gitu lah. Ini kan ada satu sinyal-sinyal nih ya. Apakah ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang kedua gitu loh. Oke. Tapi juga menarik bahwa diajukan mengenai uji perkara khusus. Ya. Ini juga menarik juga gitu. Itu kan satu hak ya konstitusi juga kan dari. Kalau itu diajukan pasti kan ada sesuatu atau ada novum mungkin ya novum baru yang bisa diajukan untuk meringankan dari tersangka ini. Silakan saja untuk itu. Jadi pada dasarnya kita ini tidak kita bilang tolak mediasi dengan Jokowi ini ya. Ini tidak pernah Pak Jokowi itu meminta untuk mediasi, tidak ada. Jadi mesti di clear and clean kan itu tidak pernah Pak Jokowi itu meminta mediasi. Jelas untuk itu ya. Mediasi itu muncul karena ada keinginan lah dari anak-anak bangsa mengenai perseteruan ini untuk bisa bagaimana menciptakan suatu mediasi. Kita menghargai untuk itu. Tapi jelas bukan dari Pak Jokowi meminta untuk itu. Oke. Ya. Dan kita melihat bahwasannya apapun yang terjadi itu adalah dinamika, ya. Dan kita tetap mengedepankan namanya konstitusi. Kita mengedepankan namanya hukum itu. Tadi saya juga menjelaskan, Pak Jokowi ini ada sosok negarawan dan humanis. Dia tidak ingin melihat situasi seperti ini. Tapi ini sudah masuk ke jalur hukum itu dan masing-masing untuk mempertahankan nantinya di battle of law itu. Yang jelas kita ini mempersiapkan ya dari saksi-saksi kita yang ada 130 saksi, 20 saksi ahli. Dari 700 alat bukti tersebut kita persiapkan itu. Dan saya rasa juga nanti ya itu sudah masuk semua di penyidik. Tinggal bagaimana menyimpulkan penyidik, jangan lama-lama lah. Oke. Jangan lama-lama, jadi biar tidak ada sesuatu kegaduhan-kegaduhan lagi. Nah tinggal bagaimana jaksa dan tim kuasa hukum itu untuk bertempur di situ, saling membuktikan. Oke. Ya, yang mana yang dikatakan asli, yang mana dikatakan palsu. Tapi pada kami dengan dari konfirmasi dari UGM yang sebetulnya itu saja sudah cukup. Kami yakin dengan itu bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli.